Kira-kira kriteria dari kuku yang baik, yang bagus, yang nanti bisa juara di lomba itu bagaimana? Oke. Jadi pertama saya sampaikan bahwa berkuku yang bisa dilombakan sesuai dengan pedoman penilaian BPDSI itu adalah berkuku yang lengkap, memiliki suara depan, suara tengah, suara ujung. Dan perlu diperhatikan bahwa ujungnya satu not, bukan kuk dua, bukan kuk tiga, jadi satu kuk. Lalu untuk masalah kriteria penilaian itu kita urutkan dari suara depan. Suara depan itu ada 3 komponen: lengkap, jelas, bersih. Suara depan itu dek dan ku. 2 not, dek dan ku. Dalam kriteria penilaian ada 3 komponen untuk mencapai nilai maksimal 9. Lengkap, jelas, bersih. Kalau memang sudah terdengar lengkap, dek dan ku-nya, berarti poin 3 maksimal boleh diberikan oleh juri pada burung tersebut. Untuk jelas itu dua-duanya not, dek dan ku terdengar jelas, itu sudah bisa mendapatkan nilai maksimal. Bersih, tidak ada unsur R, serak, ataupun mungkin kalau bahasa Jawanya kocak, ada L, kluk, atau jelek, itu bisa dibilang kurang bersih atau otomatis tidak jelas, kurang jelas. Oke. Lalu untuk suara tengah yang bagus, yang baik itu adalah panjang, lembat, bersih. Panjang apa? Panjang orang dewasa sehat menghela nafas, itu sudah kita anggap cukup panjang. Panjangnya sudah mendapat nilai maksimal. Bersih sebersih apa? Jadi ini yang perlu Mas Yudi, perlu kita jelaskan bahwa burung ngeriung ataupun burung angklung kita sama rasakan. Jadi sebenarnya sama-sama belum bersih. Jadi kesepakatan kemarin di Munas 2019 kita sepakati bersama bahwa burung yang ngeriung maupun angklung yang tidak melebihi bagian tengah dari suara tengah tersebut, maka sudah kita anggap bersih. Itu untuk bersihnya. Lalu kita merambah ke membat. Jadi membat itu bahasa gampangnya dia punya power tersebut, di suara tengahnya punya cengkok. Kalau digambarkan dengan kurva itu dari nada bawah, nada rendah, lalu naik, lalu diakhiri dengan kembalinya ke nada rendah lah. Itu yang dikatakan membat. Lalu kita ke suara ujung, Mas. Ujung, coba Mas Irwan bisa menjelaskan. Untuk suara ujung berkuku itu tadi disampaikan Mas Pras, yang masuk dalam kriteria lomba itu satu ujung. Jadi ada berkuku yang 2 atau 3 ujung, tapi kalau untuk lomba, untuk kelangenan, 2-3 ujung untuk kelangenan. Oke, kalau untuk lomba nggak bisa, karena pakemnya nggak bisa. Tidak punya ujung juga tidak bisa. Jadi harus punya ujung 1. Kadang-kadang keluar 1, kadang-kadang keluar 2, kadang-kadang tidak keluar ujungnya, itu juga mengurangi nilai dari burung tersebut. Kadang ada kalau nggak punya ujung itu disebut burung cacat suara, itu biasanya seperti itu. Lalu untuk kriteria ujung itu sebenarnya kan ujung terdiri satu not, Pak. Ya, jadi cuma 1 ujung toh. Itu panjang, yang bedanya panjang bulat lah, kata-kata biasanya orang bilang panjang bulat. Lalu bersih, seperti itu. Jadi kalau panjang ya ukurannya ya tadi itu panjang, itu dengan panjang sebetulnya itu. Lalu bersih nggak seperti tadi, tidak ada unsur R, unsur L, itu biasanya itu untuk bergema. Lalu yang kriteria ketiga itu ada bergema. Dengungnya, itu sebenarnya bahasanya apa ya, bening gitu Pak. Kemudian dari
suara Saking itu jadi beningnya. ngeng. Nah, ada unsur NG kalau itu. Kung, Ngeng, ya, kum. Cowong, cengkung. Nah, itu untuk suara Kelowong. ujung, Mbak. ya. Jangan lupa panjang itu tidak hanya sekedar panjang. Panjang bulat itu baru bisa mencapai nilai Tidak. maksimal. Kalau panjang tidak bulat, ya tidak bisa maksimal. Jadi jangan disalahartikan burung panjang itu segala-galanya. Tidak. Panjang harus bulat. Kalau nggak bulat, ya di lapangan nggak terdengar otomatis. Jadi kira-kira itu tadi ya untuk Ya, dari yang namanya, suara depan, ujung, suara Tengah, depan, ujung. tengah, ujung ya. Sehingga kadang-kadang kan penggemar berkuku apalagi yang masih awam, masih baru itu kan belum tahu gitu loh. Yeah. Penilaiannya itu bagaimana. Mereka sendiri mungkin juga belum tahu kalau berkuku itu punya komponen suara depan, suara tengah, suara ujung. Sehingga kalau dengan seperti ini dijelaskan, langsung kan akan tahu Yeah. dan akan belajar. Dan selalu Mas, tugasnya Mas Yudi sebagai YouTuber harus selalu sosialisasi berkuku yang benar itu seperti apa atau yang bagus seperti apa. Ya, oke. Terus yang berikutnya, ini juga orang-orang awam kadang juga ingin tahu nih, kalau mau ikut lomba itu syaratnya apa gitu loh. Nah, mereka itu teman-teman sobat Dekumania Tanah Air yang menginginkan pembahasan tentang penilaian suara dekuku dilanjutkan. Siap. Kemarin insya Allah. kita baru membahas sampai suara ujung, suara depan, suara Yeah. tengah, dan suara ujung. Ujung. Dan hari ini kita akan membahas lanjutannya, yaitu tentang dasar suara dan irama. Ya, irama. Mungkin kita mulai dari dasar suara dulu ya, Mas Nah, Rasadi. yeah. Dari gaya irama aja Mas ya. Oh, dari gaya irama, monggo. Yeah, nanti karena dasar suara itu sebenarnya nggak bisa menjelaskan, saya sendiri nggak bisa menjelaskan secara gamblang. Iya. Jadi memang susah untuk menjelaskan Ilustrasinya dengan mungkin agak susah ilustrasinya ya, dengan gitu. bahasa kita Ya, itu memang iya. susah karena dasar suara yang dimaksud itu kan berasal dari gamelan Oh, dulunya, iya, iya. J, dari suara-suara gamelan. Oke. Mungkin dari gaya irama. Irama dulu. Saya mau menjelaskan gaya irama itu bisa diartikan adalah harmonisasi anggung. Antara depan, tengah, suara ujung. Jadi bukan hanya dibutuhkan tengahnya yang panjang atau ujungnya yang panjang, tapi kelengkapan dari depan, suara tengah, suara ujung. Keharmonisannya, satu kesatuan itu masuk dalam gaya irama. Gaya irama. Jadi gaya irama juga dibagi menjadi 3 subunsur ya. Ya. Kestabilan. Jadi yang dimaksud kestabilan itu bukan stabil biasa, tapi stabil bagusnya. Stabil bagusnya. Ya, syukur kalau bisa mengalami peningkatan kualitas. Hmm. Kualitas dari anggungan tersebut. Yang kedua, jarak interanggung. Teranggung. Jarak antara suara depan ke suara tengah, lalu jarak antara suara tengah ke suara ujung. Ya, Itu interanggungnya. interanggung yang cukup, Oh. tidak terlalu Cepat. senggang, tidak terlalu cepat. Oh. Jadi cukup harmonis. Kalau terlalu senggang nanti gurunya sudah terburu-buru ditinggal sama juri, nanti belum keluar ujung, jurinya sudah pergi, nggak bisa dinilai. Oh, Jadi gitu. secukupnya, Oh. tidak perlu terlalu senggang sampai 2 detik, 3 detik, nggak perlu. Iya. Jadi intinya harmonis depan ke tengah, itu ada jarak yang cukup. Tengah ke ujung ada jarak interval yang cukup, koma-komanya cukup. Iya. Itu Kalau interanggung. interanggungnya terlalu cepat juga gimana itu, Pak? Otomatis tidak gabiak, Nggak nyesek, enak ya, ngebut, nggak ya enak. itu otomatis gaya iramanya juga nggak bisa bagus, nggak enak, bisa nggak maksimal. bagus. Ye, ye. Lalu Yang ketiga, yang ketiga jarak antar anggung. jarak antar anggung. Ye, jarak antar anggung yang dimaksud adalah jarak antara bunyi pertama, Iya. anggung yang pertama, setelah tadi suara depan, suara tengah, suara ujung, ini kita Anggung anggap pertama. anggung yang pertama. Iya. Jarak antara anggung pertama ke anggung yang kedua, anggung ketiga, dan seterusnya. Oh. Itu jarak antar anggung. Iya. Ya, itu juga kalau disuarakan kan deku, deru, Iya. ada jeda deku, deru. Hmm. Kalau terlalu cepat jarak antar anggungnya juga
tidak bisa maksimal Iya. ya, iramanya. Juga rasanya nggak enak gitu ya. Otomatis nggak enak mas, Iya. ya karena Iya. buru-buru. Buru-buru. Yang namanya anggungan itu kalau bisa senggang, lenggang, enak didengar, indah Oh, didengar. indah didengar. Oke, oke. Senggang, lenggang berarti harus senggang, lenggang. Iya. Antar anggungnya juga harus lenggang. Tuh. Berarti irama tadi itu bisa dikatakan rangkuman dari Suara depan, suara tengah, suara ujung. Ya. ye. Stabil di irama tadi yang dimaksud stabil suara apa namanya? Suara bagusnya, bukan suara bagusnya, biasanya. Ya. Oh, Ya. Dari satu kesatuan depan tengah ujung tadi itu. Ya, Oh, ya. Kalau memang burungnya panjang, jarak interanggungnya cukup, ya harus stabil seperti itu. Oh, gitu Jangan ya. sampai ya kestabilan yang dimaksud kadang ujungnya selehnya bener. Selehnya bener dalam arti naruhnya enak kalau bahasa gampangnya, ya. Iya. Panjang, bulat, Iya. bergema. Iya. Nah, itu juga harus stabil, Stabil. panjang Oh, bulat, gitu. bergema bersih. Jangan terus panjang bulat nanti sesekali nekak ujungnya, mendek Oh, ujungnya, gitu. atau mungkin malah bahasanya sekarang nyongket. Oh. Nyongket itu sebenarnya kalau dipakem juga nggak ada, naik. Naik ya. Ya, Iya, iya. ujung yang kita cari kan yang datar panjang. Iya. Ya. Terus itu tadi interanggung dari suara depan, tengah, Ke tengah, ujung. ke ujung. Ya, dari inter dari apa namanya depan, tengah, ujung ya itu interanggung tadi ya. Ya, itu